فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَغْلُفَ قَلْبُ. Dan kalau dia tetap berbuat dosa, maka akan bertambah titik hitam tersebut sampai menutupi hatinya. فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ كَلَّا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dan itulah makna ar-ran dalam firman Allah SWT. Sekali-kali tidak demikian. Kalla barran, ya. Tidak demikian maksudnya apa yang selalu mereka usahakan untuk menutupi hati mereka. Yang kedelapan, istighfar adalah sebab memperoleh anak. Nah, tadi rezeki sudah disebutkan, tapi anak secara khusus juga dimasukkan oleh para ulama dalam poin khusus, karena ini yang dirasakan betul-betul pada orang-orang yang mandul ini luar biasa. Ya. Masalahnya besar sekali, karena mereka berharap. Saya berapa kali bertemu dengan orang sampai mau netesin air mata karena berharap diberikan satu anak. Kadang-kadang harus adopsi anak. Ya. Maka kabar gembira adalah mereka akan bisa mendapatkan anak dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan cuma istighfar sekali dua kali, memperbanyak istighfar. Diambil daripada surah Nuh tadi ayat 10 sampai ayat 12 yang sudah kita bacakan, ya. Saya ulangi lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku katakan, kata Nuh kepada kaumku, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia Maha Pengampun, maka Dia akan mengirim hujan kepadamu dengan lebat, Dia akan memperbanyak harta dan memperbanyak anak-anakmu, dan juga mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Mengadakan untukmu sungai-sungai. Ya. Ada kisah seseorang di musim haji, tepatnya di Mina, mendatangi seorang syekh. Syekh ini kebetulan sedang menyampaikan ceramah tentang masalah keutamaan istighfar. Ada satu orang datang, sudah perkenalkan diri, namanya Abu Yusuf. Dia mengatakan, Syekh, apa yang Anda sampaikan tadi ini saya punya pengalaman manfaat istighfar itu. Saya sudah sekian tahun nikah sama istri saya, nggak punya anak. Maka terus saja kami mencoba sana sini, tidak ada tabib, tidak ada obat, kecuali kami sudah coba semuanya. Dan sampai akhirnya seperti muncul perasaan putus asa. Sampai saya mendengarkan di sebuah siaran ceramah tentang keutamaan apa yang Anda sampaikan tadi, keutamaan istighfar, ya. Kurang lebih seperti apa yang kita sampaikan pada Bapak Ibu kesempatan ini, insya Allah. Maka dia mengatakan, saya pun pulang, lalu saya mengatakan kepada anak saya. Saya berkata pada istri saya, dia belum punya anak. Saya tadi dengar ceramah begini, bagaimana kalau kita amalkan ini? Mulai sekarang kita hanya berhenti istighfar kalau ada yang harus diucapkan yang penting. Kalau enggak, istighfar saja setiap kesempatan. Maka dia sama istri mengamalkan. Dia bilang pada bulan itu juga istri saya hamil. Jadi istighfarnya non-stop, luar biasa. Kesempatannya luar biasa, digunakan maksimal istighfar. Ya, kecuali tempat-tempat misalnya seperti WC apa itu kan. Tapi yang lain tempat tidur, meja makan, di tangga, lagi segala macam. Aktivitas selalu astagfirullah wa atubu ilaih, istighfar terus. Dia bilang pada bulan itu istri saya hamil dan kemudian melahirkan. Dan kami namakan Yusuf, makanya nama saya Abu Yusuf, kata beliau. Kemudian setelah melahirkan, belum selesai masa nifas istri saya mengatakan, wahai Ibu Yusuf, Ummu Yusuf, ya, dia bilang sama istrinya, kita istighfar lagi kepada Allah agar Allah berikan kita anak yang kedua. Maka saya pun sama Ummu Yusuf istighfar kepada Allah. Belum selesai masa nifas, ternyata sudah hamil lagi. Dan akhirnya tahun depannya melahirkan lagi anak. Baru melahirkan anak yang kedua, ya, saya mengatakan pada Ummu Yusuf, belum selesai nifasnya, saya mengatakan, wahai Ummu Yusuf, kita istighfar lagi kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan anak yang ketiga, karena ini sudah sekian tahun mereka kayak orang yang kehausan pengen punya anak. Ya. Maka dia pun sambil istri beristighfar, lalu kemudian pas selesai masa nifas, hamil lagi. Dan subhanallah melahirkan anak ketiga. Dia bilang setelah lahir anak tiga-tiganya laki-laki. Dan sangat menggembirakan buat saya, dia bilang. Gitu kan? Maka Ummu Yusuf istrinya mengatakan, wahai Abu Yusuf, kita berhenti dulu istighfar khusus untuk minta anak. Istighfar untuk yang lain ya, rezeki atau apa yang, tapi anak sudah cukup biar anak-anak ini besar dulu. Dia bilang baiklah. Maka mereka sepakat untuk memberhentikan istighfar dengan niat dapat anak ya. Istighfar itu dijalankan untuk minta rezeki yang lain. Maka kata Abu Yusuf, setelah 3 anak ini mulai sedikit besar, saya pun mengatakan, Ummu Yusuf, kita sekarang mau istighfar lagi kepada Allah untuk anak, supaya Allah kasih kita anak perempuan, 3-3 laki-laki. Maka syekhnya pun yang mendengarkan kisah ini terpukul, lalu mengatakan, sungguh luar biasa Allah benar dengan janjinya, dan semoga Allah berikan apa yang kau inginkan. Lalu kata Abu Yusuf, terimalah berita gembira wahai syekh, di musim haji ini Ummu Yusuf datang bersama saya, dan baru saja dia melahirkan di Mekah ini, anak perempuan. Jadi luar biasa efek daripada istighfar itu. Kemudian yang ke-9, istighfar adalah sebab menambah kesehatan dan kekuatan. Ya. Ini tadi sudah kita sebutkan sebenarnya di surah Hud ayat 52 ya. Tapi tadi kan kita bicara tentang di poin pertama tentang ini itu adalah ibadah. Poin kedua tentang sebab rezeki ya. Tapi kita tadi lebih fokus poin kedua tentang masalah uang, harta, membagikan harta. Di poin yang ke 8 dan 9 ini adalah dikhususkan untuk anak, dan poin yang ke-8 yang ke-9 adalah
memperbanyak atau memberikan kekuatan sehat. Ya. Jadi banyak istighfar ini membuat mata anda tetap terang, fisik anda tetap sehat dan seterusnya, seperti itulah. Karena Allah menyebutkan dalam surah Hud, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kalau beristighfar kepada Allah, maka dia akan tambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian. Kekuatan di atas kekuatan kalian. Baik teman-teman sekalian, kita coba masuk kepada hadis ya, juga di poin ini ya. Abu Hanifah rahimahullah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku belum dikarunia anak seorang pun, padahal sudah sekian tahun aku menikah dan hampir seluruh kerabat dan temanku punya keturunan. Maka kata Nabi SAW, fa'aina anta min kathrat istighfari wa kathrat sadaqah turzaqu bihima. Mana kamu dari memperbanyak istighfar dan sedekah yang dengan keduanya kau pasti akan diberikan rezeki. Kata Jabir radhiyallahu anhu, laki-laki itu lalu memperbanyak sedekah dan istighfar. Lalu Jabir mengatakan, sambil mengatakan, kalau Jabir melihat orang itu ya, mengatakan maka orang itu dikaruniakan 9 anak laki-laki. Jabir melihat sendiri lalu bahwasanya orang ini yang tadi memohon istighfar dan bersedekah tadi, Allah kasih dia tadinya bandul sekian tahun tidak punya anak, bisa dikarunia 9 orang anak laki-laki. Ya. Ini luar biasa, kisah yang luar biasa gitu. Ya. Bagaimana istighfar ini bisa mendatangkan manfaat. Ya. Kemudian juga ada kisah tentang seseorang dinukil oleh para ulama. Terjadi pertengkaran antara suami istri. Ribut. Kata si suaminya, saya udah meyakinkan pasti dari pertengkaran ini terjadi perceraian. Kami ribut semalam suntuk, ya. Saya sudah sumpah dan marah. Istri saya pun sudah begitu dan dia sudah mengemas semua baju dan dia akan pergi. Maka saya pun keluar rumah karena sudah tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada lagi titik temu dari perkataan. Istri saya pun sudah nangis. Pokoknya sudah mau pergi malam itu. Maka saya serahkan kepada Allah. Saya keluar dari rumah. Saya nggak tahu harus kemana. Saya datangi sebuah masjid. Ada masjid dekat rumah. Saya sholat malam 2 rakaat, baru selesai 2 rakaat saya temukan sudah azan subuh, maka saya ikut sholat subuh. Terus saya bilang sama diri saya, habis selesai zikir segala macam, kalau saya pulang rumah juga istri saya sudah tidak ada. Udahlah, saya isi waktu sampai syuruk, sampai terbit matahari untuk istighfar kepada Allah. Dia bilang, maka saya pun memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Terus saja. Selama waktu subuh sampai syuruk, biasanya ini 45 menit ya, sampai 50 menit biasanya. Terus dia istighfar kepada Allah. Dia bilang tiba-tiba kejadian nyata, ya saya pulang ke rumah, kemudian saya temukan, waktu saya buka rumah, rumah harum. Ada bau wangi, ada masakan di atas meja makan, dan istri saya keluar sudah dandan dengan bersih, kemudian tersenyum. Lalu saya pun heran sambil mengatakan, bukankah kau sudah bertengkar dengan aku dan kau sudah akan pergi tinggalkan rumah? Dia mengatakan, saya tidak tahu. Kurang lebih, ya, berapa saat sebelum sekarang, selepas subuh tadi, dia bilang, saya tiba-tiba saja merasa bersalah dengan kamu. Maka saya mau minta maaf. Kata si laki-laki ini, saya teringat, itulah waktu di mana saya beristighfar kepada Allah. Allah mengubah keadaan pasangan saya justru meminta maaf dan merasa bersalah. Itu luar biasa. Juga disebutkan teman-teman, ini yang saya bilang tadi saya closing dengan kisah-kisah ya. Ini diantara kisah-kisahnya. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah kisah dinukil oleh para ulama. Ada seseorang pedagang di pasar. Dia dagang, teriak-teriak sana sini. Tidak ada sama sekali yang ya, beli barangnya. Semua pedagang lain laku syari dia. Sementara dia butuh sekali uang untuk makan pada hari itu. Terus saja dia ya, menawarkan orang tidak ada yang membeli barangnya. Sampai akhirnya dia mengatakan, aku tiba-tiba teringat dengan hadis Nabi SAW, tadi sudah kita bacakan hadisnya. Siapa yang melazimkan istighfar, rutinkan, maka Allah akan berikan dia kelapangan dari semua kesempitan yang dihadapi. Kesedihannya akan dihilangkan dan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Dia bilang, saya sambil duduk di tempat saya cuma mengucapkan itu, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Begitu saja, tanpa menawarkan produk lagi. Dia bilang satu kejadian yang luar biasa setelah berapa saat saya beristighfar kepada Allah. Tiba-tiba bukan cuma konsumen di dalam pasar itu, para pedagang-pedagang pun datang dan memperebutkan produk-produk saya sampai habis semuanya. Yang terakhir teman-teman sekalian, kejadian nyata di Pakistan. Orang ini menceritakan dan ini dinukil oleh banyak sekali ulama ya kisah ini, dan ini baru saja terjadi belum lama tentunya. Ada seseorang yang menceritakan tentang dirinya selamat dari gempa ya. Dia bilang terjadilah gempa besar pada saat itu dan dia lagi, memang orangnya ahli ibadah ya. Dia kebetulan lagi sholat malam, terjadi gempa besar. Dan dia bilang, kangking kuatnya goncangan sampai saya nggak bisa lagi menghindar udah. Pada rubuh semuanya. Maka pada saat itu cuma di benak saya, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu. Dia bilang, saya saksikan sendiri atap-atap rumah rubuh di sebelah kiri kanan saya. Sampai selesai gempa dan alhamdulillah hanya tempat saya yang tidak kena. Dan sekian banyak untuk kisah yang berhubungan dengan masalah ini. Intinya teman-teman sekalian, bertobat dan istighfar kepada Allah dalam manfaatnya sangat besar. Dan Anda akan tersucikan kembali.